Selamat sore, selamat hari Minggu, Shalom Aleichem. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Juli 2025. Ibadah rumah tangga bisa dibaca sendiri. Informasi dan pelayanan khusus Jemaat dan OIJ. Pertama, berita duka. Telah meninggal dunia Paulina Pindan atau Nenek Nita pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Jenazah berada di kelompok BTA. Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat menyatakan berdukacita bersama keluarga. Tuhan menguatkan dan menghibur seluruh rumpun keluarga. Ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada hari Senin jam 5 sore. Yang berikut sidang triwulan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ranti Tegari dilaksanakan hari Senin
4 Agustus 2025 jam 16.30. Demikian warta Jumat. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Puji-pujian kepada Tuhan atas kemurahannya untuk selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus yang merupakan pusat dari segala kehidupan kita sebagai orang percaya, yang telah memanggil kita dari kegelapan dan membawa kepada kehidupan yang telah dipulihkan lewat kematian dan kebangkitannya. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, seperti tema renungan saat ini, bahwa Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Mari berdiri dan kita nyanyikan lagu indahnya saat yang kedua. Sahaya
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saat ini kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Ya Bapa di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan kemampuan. Kasihanilah kami, Bapa, menurut rahmat-Mu yang di atas. Setelah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena itu terimalah berita anugerah dari Tuhan. Kepada semua yang berduka karena dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Allah sebagai penghiburan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita mau bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara berkelasan jemaat dengan semua majelis gereja yang hadir di dalam ibadah. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan akan bermaksud. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Dan memuji Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. sebab kau berfirman yang terdiri melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dan jiwa. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mengira janji dari dulu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong berjalan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Di tengah-tengah persekutuan kita pada sore ini, firman Tuhan akan diberitakan kepada kita semua melalui bacaan yang kedua dari Hosea pasal 1
ayat 2 sampai 9. Bacaan yang ketiga dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15 yang akan menjadi bahan utama kita. Dan bacaan yang keempat dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Biarkan kitab kita terbuka di hadapan kita masing-masing dan mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, terbuka lembaran-lembaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Namun kami sungguh menyadari bahwa siapakah kami? Kami adalah manusia yang lemah. Namun kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami. Karena itu Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu, pun hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami secara luar biasa untuk menyatakan akan isi dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Bahkan segenap anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengosongkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sesungguhnya siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bacaan yang kedua terdapat dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyati Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Amin. Bacaan yang ketiga terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15.
Firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Dengarkanlah Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap yang mencari, mendapat, dan setiap yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, yang aku buat shalom, jawabannya itu adalah damai di hati. Tahu lagi? Shalom, damai di hati. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk saling bersalaman dengan orang yang ada di samping, kiri atau kanan kita, dengan mengatakan, aku mengasihi engkau sebagaimana Tuhan mengasihiku. Iya, yang tidak ada pasangannya kok. Bagaimana lah? Iya. Kita mengasihi tanpa memandang siapa mereka di antara kita atau di mata kita. Nah, karena itu kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, mengapa saya mengajak ibu bapak melakukan hal seperti ini? Paling tidak bahwa kita datang, tidak hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang. Ya, susi istilah di jong sekolah tuh. Manusia kita siap itu tingkar wudhu. Mana maafin mukaan, mana maafin duluannya tepaan itu nah susi tulah korok. Nah, tetapi ada relasi dan komunikasi minimal dengan orang yang ada di samping kita, di samping kiri kanan kita. Apalagi yang nak tiro-tiro teh ada banyak anak muda. Paling tidak yang dari anak muda waktu itu mengurang masih punya semangat yang luar biasa. Tahu nggak kata itu mengurang? Tahu nggak? Iya. Udah betul mama. Iya. Termasuk dalam hal beribadah seperti yang kita alami pada saat ini. Ya, nak kata mengurang biasa, nak kuah menyala abangku. Yeah. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ada banyak hal yang berhubungan dengan kepala.
kepala sekolah, ada kepala lembang, ada kepala desa, ada kepala lingkungan, ada kepala daerah, minimal kepala keluarga. Yang tentunya kepala-kepala ini semuanya mengarah kepada hal-hal yang positif. Tapi ada juga kepala yang tidak bisa ditolerir, dan ini mengarah kepada hal-hal yang negatif, yaitu kepala batu, sola kepala dosa. Nah, sehubungan dengan tema kita hari ini, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Batu lamba sotorayana di Bukada kumua toyamo napo pangulu mintu tomak parenta siapa? Ya, coba saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara melihat atau memperhatikan gambar yang ada di tema kita pada saat ini. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara lihat di sana? Ya, adakah yang mau berkomentar tentang gambar yang ada di depan kita? Sehubungan dengan tema kita, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Iya, tidak usah tegang ya, nak tiru teh suci aku masih sekolah kina. Kayak situ batu apa mau diketanang kita kok teh. Ya, mungkin dari Pak Eliezer silakan. Ya, kira-kira ada apa di balik gambar itu? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari balik gambar itu tentunya menggambarkan tentang bagaimana makna yang luar biasa, bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, jabatan kita, bahkan kedudukan kita di dalam masyarakat, toh pada akhirnya akan tunduk dan bertekuk lutut kepada Dia, yaitu Yesus yang adalah sang kepala semua pemerintah yang ada di dunia. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dan menganggap bahwa aku kami kitari, ikori, ya, dan riri yang lain. Karena pada dasarnya kita semua sama dan berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pemerintah atau penguasa tentu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Pemerintah adalah suatu lembaga atau organisasi yang memiliki suatu otoritas atau wewenang untuk mengatur setiap stabilitas masyarakat. Setiap lembaga pemerintah memiliki kepala atau top leader. Tetapi setiap pemerintah juga memiliki keterbatasan, kekuasaan atau kewenangan atau kedaulatan. Nah, karena itu Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose
dalam pembacaan kita dalam bahan utama. Di situ Rasul Paulus ingin menjelaskan atau menegaskan satu hal penting, bahwa ada satu pribadi yang kekuasaannya tidak terbatas. Siapa itu? Dialah Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan, yang di dalamnya jemaat telah dipenuhi di dalam Dia, yakni kita disunat secara rohani dengan menanggalkan dosa. Kita telah mati dan bangkit, sehingga kita tidak lagi didakwa bersalah, melainkan bebas dari hutang dosa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia berbicara tentang sunat dalam tradisi orang Yahudi. Ini adalah merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Dan ini yang seringkali juga menjadi perdebatan di kalangan lintas agama. Ya, baik biasa saya menonton Edis TV lah. Ya, saya sangat favorit dengan Edis TV. Ya, ketika berdebat, ya debaters dengan Suma, ya mereka memperdebatkan antara mereka berdebat tentang sunnah. Nah, waktu Suma, nah kaya nakani, ya sebenarnya kenala di tengah-tengah. Kami itu tosalam tu umpogo itu apa na parenta pong matua atau pong Yesus. Buktinya Yesus berpuasa, orang Yesus, orang Islam juga berpuasa. Yesus disunat, orang Islam juga disunat. Ya, termasuk pembacaan kita saat ini. Tetapi sunat yang dimaksudkan di sini sekali lagi bukanlah sunat lahiriah. Pokoknya kita tuh sarani kok nang disunat sanduka siak itu temuan. Ya, tetapi sebenarnya itu secara kesehatan untuk membersihkannya segala sesuatu yang kotor yang ada di tubuh kita. Bukan itu yang terpenting, tetapi yang terpenting di sini ialah bahwa bagaimana sunat itu menjadi tanda bagi orang-orang percaya. Tak enak disunat seperti secara lahiriah semua lah disunat secara lahiriah, tetapi yang paling penting di sini bahwa bagaimana kita ini adalah sudah tergolong, sudah termasuk dalam warga kerajaan Allah. Nah, karena itu dengan demikian atas dasar iman itulah Rasul Paulus mengharapkan jemaat akan menjadi pribadi yang berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman serta hidup melimpah syukur. Mari kita belajar bersama firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan maknai sehubungan dengan bacaan leksional kita pada minggu ini. Yang pertama, pengakuan akan Allah sebagai penguasa yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sekaligus dengan demikian
kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita adalah pengaturan dan wewenang Allah. Itulah sebabnya dalam bacaan kita dalam Mazmur 138, nah di situ pemazmur menaikkan syukurnya kepada Allah sebagai Tuhan yang memberi pertolongan. Karena itu dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus mengajar kita menjadikan Allah sebagai pusat, Kristus center, berpusat pada Kristus, teosentris, berpusat kepada Allah. Doa kita untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan memohon serta mensyukuri berkat-Nya. Dan ini yang terkadang seringkali kita menganggap bahwa doa itu adalah hal-hal yang biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya doa itu bukanlah kaleng-kaleng. Mengapa? Karena dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa doa orang benar akan besar kuasanya. Artinya apa? Bahwa dengan doa maka kita akan memperoleh kekuatan dan kuasa yang hebat dari Allah kita. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan Dialah Tuhan yang dengannya kita dibaptis dan diselamatkan. Baptisan, baptisio, artinya ditenggelamkan. Ini juga yang sering menjadi perdebatan di kalangan saudara-saudara kita. Tetapi sebenarnya intinya di sini bahwa baptisio artinya ditenggelamkan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, baptisan menjadi simbol bahwa kita sudah termaktub, sudah tenggelam di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita menjadi warga atau milik kerajaan Allah. Yang ketiga, sebagai orang yang telah diselamatkan, maka fondasi iman kita harus kuat dan tetap berakar di dalam Kristus, dibangun dan bertambah teguh. Artinya bahwa iman kita semakin hari semakin kuat. Ya, ada anak semakin matuto kilo agereda, na semakin suam-suam kuku tu kapatongan nanta. Semakin matuto kin bahasa Alkitab, na semakin si kambela tu pesi paranta na patangaranta. Artinya ibu bapak, bahwa bertumbuh dan berakar di dalam Kristus itu berarti bahwa kita menjadikan hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan sebagai milik Allah, tentunya hidup kita harus berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, bahwa hidup baru harus menjadi pola kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Maka kita harus memiliki pola hidup yang mencerminkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu bersyukur dan selalu melibatkan Allah dalam setiap kehidupan yang kita jalani saat ini. Dialah pengatur hidup kita dan hidup kita. Karena itu, hidup kita selalu memuliakan Tuhan dan menjadikannya
pusat hidup kita. Kristus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ia memerintah dengan kasih dan kebenaran, dan kita harus mengakui bahwa Kristus sebagai Tuhan dan kepala semua pemerintah dan penguasa serta hidup dalam pemerintahannya. Kristus bukan hanya Tuhan bagi kita, tetapi juga bagi seluruh alam semesta, termasuk pemerintah dan penguasa. Dengan demikian, ibu bapak dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat mengalami kehidupan yang penuh makna dan berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, ketika kami mengingat-ingat siapakah diri kami sesungguhnya adalah manusia, makhluk yang lemah di hadapan-Mu. Namun seringkali kami tidak menyadari, sehingga kami sering menyombongkan diri. Kami sering meninggikan hati. Bahkan kami sering tidak peduli dengan sesama kami. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu mengajak kepada setiap kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan kepala semua pemerintah dan penguasa, termasuk hidup kami yang bercela ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk senantiasa datang kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana inti dari pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus telah bangun dari bersama. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Dan kita juga akan berdoa buat kehidupan kita, anggota jemaat yang berulang tahun, akan bersyukur atas acara pemakaman, dan juga kita akan berdoa atas acara pemberkatan yang akan dilakukan dalam minggu depan. Dan juga kita berduka atas keluarga almarhumah Nenek Nita, dan juga sidang triwulan Majelis Gereja Jemaat Tagari. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengaminkan ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan, dan penguasa di atas penguasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada sore hari ini dalam ibadah yang ketiga saat ini Engkau telah memperjumpakan kami, mempersekutukan kami melalui persekutuan kami dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan ini, dan sekiranya Tuhan melalui persekutuan ini kami semakin dikuatkan dan kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Teristimewa Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami berikan, yang kami telah dengarkan pada saat ini Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, boleh mengajak kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia yang lemah. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, bahwa sungguh Engkau menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Layakkan kami Tuhan untuk terus menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan penguasa dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami ini adalah anak-anak yang Engkau tebus. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama saat ini akan semakin memampukan kami untuk senantiasa menjadikan Engkau Tuhan dan penguasa dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga bersyukur atas persembahan yang telah kami berikan sebagai rasa syukur kami bahwa sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan pun yang masih ada pada setiap tangan-tangan kami Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati sehingga semuanya itu Tuhan boleh dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang boleh melibatkan diri di dalam pelayanan melalui ibadah kami saat ini, sebagai liturgis, sebagai kantoria, sebagai pemusik, dan sebagai majelis gereja, khususnya kelompok Rantai Tagari Utara, dan juga anak-Mu yang bergerak di bidang sound system Tuhan. Berkati mereka semua, bahkan setiap talenta yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka, sehingga biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi persembahan yang sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kami yang boleh hadir saat ini Tuhan, Engkau juga berkati kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing tidak berkekurangan, tetapi kami akan menjadikan setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur Tuhan buat anggota jemaat yang berulang tahun,
dari tanggal 21 sampai 27 Juli. Juga bersyukur atas selesainya acara pemakaman almarhum Ernest Patoding, acara pemakaman almarhumah Nenek Luki, dan juga selesainya acara pemberkatan anak terkasih Wilson dan Elda. Bahkan kami juga bersyukur atas pekerjaan dari saudara kami Kevin Dwi Atmojo dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati mereka semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan, umur panjang, bahkan setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Pun kepada saudara Kamila Alam Tanduk yang juga dalam pekerjaannya Tuhan, kiranya Tuhan, biarlah masing-masing pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka akan semakin memampukan mereka untuk semakin menyadari bahwa sungguh Tuhan baik bagi kami semua. Karena itu Tuhan berkatilah, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada anak-anak Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir karena mungkin dalam kelemahan tubuh, karena sakit penyakit. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Namun kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan hadir sebagai tabib, sebagai dokter yang tidak kelihatan di dalam kehidupan mereka. Mari Bapa, Engkau menyapa mereka satu persatu di dalam keberadaan mereka karena sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan melalui iman dan keyakinan hanya kepada Tuhan, maka sakit penyakit kami akan kembali pulih dan sembuh dari karena asal Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berduka atas terpanggilnya almarhumah Nenek Nita dari tengah-tengah keluarga yang mereka tinggalkan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kematian adalah suatu hal yang menyakitkan bagi kami. Namun bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu Tuhan berkati keluarga dari almarhumah Nenek Nita bersama anak cucu yang ditinggalkan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka untuk senantiasa hidup dalam pengharapan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam duka cita yang mereka alami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa rencana sidang triwulan Majelis Gereja Jemaat Rantai Tagali yang akan dilaksanakan tanggal 4 Agustus nanti Tuhan. Tuhan kiranya mempersiapkan hamba-hambamu untuk melaporkan setiap kegiatan dan mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan yang telah mereka emban. Sehingga biarlah Tuhan melalui persidangan ini kami semakin dibaharui, kami semakin dibentuk, dan kami semakin menjadi orang-orang atau anak-anak yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, segenap kami yang hadir saat ini, baik sebagai anak muda, sebagai ayah, sebagai ibu, oma dan opa, bahkan apapun itu, bahkan pendeta, majelis gereja, dan juga pengurus OIG, dan juga tata usaha serta poster, bahkan siapapun yang Tuhan pakai di tempat ini. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati setiap harapan kami, setiap kerinduan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu membawa setiap kerinduan kami, pergumulan hidup kami melalui saat hidup kami pada sore hari ini. Tuhan, inilah kami. Kami telah membawa setiap pergumulan hidup kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami hanya meminta
tapi Tuhanlah yang menentukan. Namun satu keyakinan kami sebagaimana firman-Mu, mintalah maka kami akan Engkau akan memberi, carilah maka kami akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Inilah menjadi keyakinan kami bahwa sesungguhnya hidup kami ini adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, dengarkan doa kami, sambut kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan, pergilah dengan percaya dan taat kepada Yesus Kristus sebagai kepala atas semua pemerintah dan penguasa di dunia ini. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita bersyukur ibadah ini boleh berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Tuhan Kau gembalakan. Tuhan kau gembala kami.
Glenn, bisa hubungkan ibu-ibu Midi dulu. Rekamkan ada lagunya Peovis. Boleh ya Bu, saya rekam. Tapi saya nggak tahu cara gunakan ini Bu, karena ini kayak baru pertama kali saya gunakan ini. Oh gitu. Oh bisa saya punya flash disk, nanti dimasukin ke flash disk. Saya bisa mainin Bu, tapi kalau yang operasi kan saya kurang tahu. Siapa untuk tesnya? Iya, untuk Pak Ali. Oh Pak Ali. Bagaimana caranya save ini? Kalau misalnya ada dibuatkan nak mini tuh, saya kurang tahu. Saya nggak tahu main itu. Oh biasa gitu. Enggak. Jadi nggak biasa di BTA. Nah kenapa nggak ada di WhatsApp? Glenn, Gimana penghiburan? taruh di mana nih? Astaga. Kenapa? Kasih pin deh. Wih, astaga. Nih, Nadia. Bagaimana caranya balik kameranya ini? Hai guys, jadi kita pulang gereja. Nge-live ini Pak Ali, ada orang menonton. Tapi tuh give pause. Ada orang gift. Give kan dulu pause. Udah filternya. guys. Halo guys. Yang bantu tap-tap keterlaluan itu filternya. Ih, cantiluk itu hal. Lalu bibirku di dalam deh. Bilang ke sini ya, bantu. Masih mending yang ini. Bilang bantu tap-tap layarnya guys. Give dulu pause semua. Saya tuh menonton. 3 penontonnya.
Apa lagi? Oi. Bukan, tempatnya tua itu. Sini kau dulu. Bilang kok Ih, tidak ada mie penonton. pilih Pak Ali sana, balik ke Pak Ali. Oke, baik. Oke, sini bukan ya? Pakai baju anu kalau itu ada, pakai baju Susima kami itu lama. Private kan dulu, siapa dulu? Apa, Cak? Foto kan dulu ya. Ini apa, Cie? Jaja kayak ini nah. Tidak mau ya dia. Senggol sana. Sini Pak. Balik ini siap balik. 1, 2. Ya begitu. Lagi. Gak bisa. Oke, baik. Ambil dekat kau nak supaya masa tinggi anak dia. Pakai apa lagi? Ya kau ambil kaki kita. Oke, baik. Sini kau bilang. Hai guys, hai guys. Tengah kita nih. Ya Allah, kenapa kau? Mana foto dia? Begitu. Ya Allah. Satu, kanan. Op. Kiri tuh. Kanan. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, baik. Aling, baru aja kau. Bikin apa ini? Air rumah kau ambil dia mas. Aku. Masukin ke mana? Masukin. Dan kini berapa? Mau dikorup teh. Apa? Kenapa ya? Tahu itu di bawah. Sadis lu. Ini lah. Wih, nak cak lu kia. Wih, nanti makum nah. Kenapa lah pakai baju Indonesia? Mereka sushi itu apa nah? Oke guys.